Selamat pagi Pak Ambar, pada kesempatan kali ini saya Shirley Angela dari Desain Interior dengan NIM C08210057 izin menjelaskan mengenai konsep dari mata kuliah Desain Interior Residensial. Untuk yang pertama ini adalah kita akan membahas sedikit tentang blocking areanya. Di sini untuk user blocking areanya terbagi menjadi tiga, di mana ada semi publik, privat, dan juga publik. Untuk bagian semi publik sendiri itu ada bagian musola, ruang makan, ruang keluarga, dapur, dan juga garasi. Untuk yang privat ada kamar tidur dan juga kamar tidur ayah dan ibu. Untuk publiknya ada bagian ruang tamu. Dan ini untuk lantai satunya. Dan untuk bisa dilihat bahwa rata-rata pengguna ruang didominasi oleh sifat ruang semi publik, dan untuk kelebihannya sendiri, ruang menjadi lebih fungsional, memiliki space untuk ruang makan, dan ruangan juga tidak lembab karena ruang wudhu dipindah ke kamar mandi. Lalu untuk kekurangannya sendiri, tempat banyak dilalui oleh semua anggota keluarga karena banyak tempat semi publik, sehingga kebersihan di sini harus lebih dijaga. Untuk user blocking area untuk lantai 2, di sini juga didominasi oleh sifat ruang semi publik, dan uh, untuk bagian privatnya ada kamar tidur dan juga kamar mandi, sedangkan untuk semi publiknya ada balkon santai, gym studio, ruang cuci, dan juga balkon laundry. Lalu kita masuk ke zoning dan grouping, di mana rata-rata pengguna ruang itu memiliki karakter yang berbeda dan menyesuaikan fungsi sesuai dengan aktivitasnya, di mana yang area privat itu biasanya digunakan untuk biasanya untuk aktivitas persiapan, aktivitas tidur, aktivitas belajar, dan juga kuliah, dan itu mencakup kamar tidur dan juga kamar mandi. Lalu ada area semi di mana mencakup ruang keluarga, dapur, musola, garasi, balkon laundry, dan juga balkon santai. Untuk kegiatannya sendiri itu ada aktivitas ibadah, memasak, melakukan hobi, aktivitas bersama keluarga, dan juga menyiram tanaman dan juga mencuci. Lalu untuk area publik sendiri itu ada ruang tamu digunakan untuk bersantai dan juga menyuguh tamu. Ini untuk zoning detailnya, di mana uh, pengguna ruang itu terbagi disesuaikan dengan detail aktivitas yang dilakukan. Untuk aktivitas individu banyak dilakukan di lantai 2 dan aktivitas bersama di lantai 1. Ini untuk bagian groupingnya, di mana ada aktivitas sehari-hari, aktivitas belajar, dan juga aktivitas hobi. Lalu masuk ke matrik antar ruang, di mana di sini ada bubble diagram untuk keterkaitan dari masing-masing ruang. Lalu ada adjacency diagram untuk lantai 1, dan ini adjacency diagram untuk lantai 2. Di sini saya memilih konsep yaitu konsep organik modern minimalis, yaitu perpaduan harmonisasi yang memadukan minimalis modern dengan keindahan alam. Maka bisa dilihat dari salah satu fotonya di situ, banyak menggunakan material-material dari kayu maupun rotan yang memang terkesan menyatu dengan alam. Lalu untuk dua desain yang sedang tren ini sangat memperkenalkan nada yang netral dan juga hangat, lalu ada tekstur yang kaya, dan membawa bahan alami ke dalam ruang kontemporer yang sejuk untuk menambah estetika dari suatu ruangan. Lalu di sini ada konsep dan functionnya, di mana saya menggunakan kaca besar. Di sini penggunaan kaca besar pada suatu dinding itu akan membuat ilusi visual, di mana cahaya yang masuk dari jendela akan dipantulkan oleh cermin, dan pantulan ini pastinya menyebar ke seluruh ruangan sehingga ruangan akan terlihat lebih besar dan lega, juga sirkulasi cahayanya juga cukup baik. Lalu ada penerapan furnitur multifungsi karena pada rumah klien ini uh, tidak terlalu luas, jadi uh, saya menerapkan furnitur multifungsi untuk menerapkan konsep yang simple, praktis, dan bisa dipakai sesuai dengan keinginannya. Lalu untuk atmosfer yang ingin diajukan adalah sejuk, simpel dan rapi, dan juga hangat, di mana penataan yang rapi sangat dibutuhkan di sini supaya terdapat sirkulasi udara yang baik. Lalu simpel dan rapi itu memiliki harapan agar sirkulasi manusianya juga bisa lebih efektif. Lalu ada juga selain sejuk, juga ada secara bersamaan menimbulkan rasa hangat karena user banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga membutuhkan suatu ruangan yang homey. Lalu ini untuk mood boardnya, bagian ruang tamu, ruang keluarga, kamar ayah dan ibu, kamar Dava dan kamar Tifa atau kamar anak pertama dan anak kedua. Di sini ada dapur dan ruang makan, kamar mandi,
Ini untuk perspektifnya, perspektif yang pertama ini ada perspektif lantai 1 pada bagian ruang tamu dan juga ruang keluarga. Di sini banyak menerapkan material-material dari kayu dan juga secara bersamaan menerapkan konsep organik pada bagian lampunya karena menggunakan material dari rotan. Dan juga di sini untuk menambah rasa sejuk ditambahkan sedikit tanaman-tanaman. Lalu ini juga masih lantai 1 di bagian ruang keluarga. Di sini ada bagian storage di bawah tangga untuk memudahkan penaruhan barang-barang yang karena pada salah satu masalah di sini adalah user memiliki banyak barang sehingga bingung untuk ditaruh di mana. Saya menerapkan storage di bawah tangga agar terlihat lebih minimalis dan juga tertata rapi. Lalu ini untuk bagian depan kamar mandinya, saya menambahkan ada sedikit tempat cuci tangan, lalu bagian bawah ada bagian musolah dan juga ruang wudhu. Lalu ini ada ruang makan yang dimana ruang makan langsung menghadap ke jendela dan juga ada bagian kaca yang berbentuk kotak-kotak untuk memantulkan cahaya dari luar dan juga untuk menerapkan kesan seperti suatu ruangan akan terlihat lebih luas dengan adanya kaca. Lalu ada bagian dapurnya juga. Untuk bagian dapurnya ceilingnya menggunakan kayu. Lalu ini untuk kamar tidur ayah dan ibu di sini menggunakan dominan warna hitam. Lalu bagian bawah ada garasi dan juga garasi di situ kolam yang tadinya ada di luar dipindahkan ke dalam garasi dan sirkulasi cahayanya dan ditambah sirkulasi cahaya dari jendela. Ini untuk kamar mandi lantai 1 dan lantai 2 sama bentuknya seperti ini. Lalu ini ada hallway di bagian lantai 2-nya yang dimana menerapkan material dominan kaca dan juga itu ada wastafel di depan kamar. Lalu juga ada di sini ada gimnasium atau gym studio, tapi studionya terbuka yang langsung mengarah ke arah luar. Ini untuk perspektif kamar dari anak pertama yang bagian atas dan juga yang bagian bawah anak kedua. Di sini untuk material lantainya sendiri dominan menggunakan kayu untuk memberikan kesan hangat karena user banyak melakukan aktivitasnya di kamar. Lalu ini bagian balkon cuci dan juga balkon santai. Dan ini untuk bagian ruang cucinya sedikit terbuka dan langsung mengarah ke balkon jemur. Terima kasih.